Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia kembali merilis survei terbaru elektabilitas para bakal calon presiden dan wakil presiden. Elektabilitas Ganjar Pranowo unggul sebagai calon presiden disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Menariknya, tren elektabilitas Prabowo mengalami peningkatan sebagai efek dari endorsement Presiden Jokowi. Bisa jadi momen-momen inilah yang menjadikan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam simulasi 10 nama semi terbuka terhadap bakal calon presiden 2024 oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terungkap, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden masih ada di posisi teratas, yakni di angka 30,8%. Sementara itu Prabowo Subianto di angka 22,5, unggul tipis dari Anies Baswedan di angka 22,0. Yang menarik, elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden akhir-akhir ini naik, disebut-sebut karena efek dari endorsement Jokowi. Nah, karena dua nama ini punya potensi untuk menang. Nah, tapi belakangan porsinya lebih banyak buat Prabowo ya ketimbang Ganjar. Saya sedang menulis paper buat ICS mengenai ini. Catatan saya itu statement buat Ganjar itu biasanya Pak Jokowi pakai high context. Jadi statement dukungannya itu pakai bahasa analog, misalnya rambut putih gitu. Nggak semua orang langsung paham siapa yang dimaksud rambut putih. Tapi kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo itu umumnya pakai low context dia. Dia pakai bahasa yang terang benderang. 2024 jatah Pak Prabowo. Itu kan bahasa-bahasa yang tanpa harus dipikirkan matang-matang, tanpa harus menjadi Einstein, orang udah paham bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Pemimpin redaksi Liputan Amesia TV, Retno Pinasti, yang juga sebagai penanggap survei nasional Indikator Politik Indonesia, menyampaikan analisisnya. Secara khusus tadi menarik sekali Mas Burhan menyoroti tentang efek endorsement-nya Presiden Jokowi kepada Prabowo yang menaikkan elektabilitas hingga 2% untuk Prabowo di kalangan pemilih Jokowi di tahun 2019 lalu. Pak Prabowo ini juga termasuk salah satu tokoh yang sering diikutsertakan dalam sejumlah kegiatan atau kunjungan presiden. Sementara dalam survei soal tokoh yang dinilai paling pantas sebagai calon wakil presiden, Ridwan Kamil ada di posisi atas dengan 20,3, disusul Sandiaga Uno 14,2, Agus Harimurti Yudhoyono 13,4, dan Erick Thohir 12,9%. Survei mengungkap elektabilitas para bakal cawapres sebenarnya cenderung tak banyak berubah. Kecuali nama Erick Thohir, elektabilitas Menteri BUMN itu meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Ridwan Kamil ini memang melonjak di bulan Juni 2022 karena saat itu memang sedang ada peristiwa yang menjadi perhatian hampir seluruh media dengan intensitas dan durasi yang sangat panjang. Nah, sebaliknya untuk Pak Erick Thohir di bulan Februari dan Maret ini memang sedang lebih banyak menjadi sorotan dibanding dengan cawapres-cawapres yang lainnya. Dibanding Pak RK, dibanding dengan Mas AHY, dan dibandingkan dengan Pak Sandi Uno ya, karena posisinya sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain, Pak Erick Thohir diuntungkan dari sisi publikasi karena tidak perlu susah payah ya menciptakan momen, peristiwa atau gimmick untuk menjadi headline. Karena dengan fokus memperbaiki PSSI, menjaga terselenggaranya Piala Dunia U20 dengan lancar, besar kemungkinan akan menjadi berita baik yang berkaitan dengan aspek kedisukaannya tadi. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan dalam 2 periode, yakni tanggal 9 hingga 16 Februari 2023 dengan 1.220 responden. Dan 12 hingga 18 Maret 2023 dengan 800 responden. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dari seluruh provinsi di Indonesia.